wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya kita bisa menyelesaikan perjalanan jauh untuk memuteri dunia, mengunjungi beberapa negara, Kolombia, Amerika, Suriname, bahkan yang terakhir juga bisa berkunjung ke Arab Saudi dan juga di Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab. Di beberapa tempat di mana yang telah kita kunjungi, tentunya saudara-saudara telah memperoleh penjelasan dari saudara Menteri Sekretaris Negara maupun juga Menteri Luar Negeri. Di sini saya hanya akan menambah beberapa hal saja yang sangat penting untuk lebih ditekankan dan selanjutnya disampaikan pada masyarakat dan rakyat Indonesia. Di Kolombia, sebagaimana saudara mengetahui bahwasanya Indonesia menyerahkan kepimpinan gerakan non-blok kepada Kolombia. KTT diadakan di Cartagena dan semuanya berjalan dengan baik. Dan tadinya ada keraguan seolah-olah keamanan tidak terjamin, tapi ternyata dalam batas-batas kemampuan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita sangat gembira mengikuti pandangan umum daripada kepala negara maupun juga kepala pemerintah yang hadir dalam KTT non-blok maupun juga daripada delegasi. Umumnya sangat menghargai usaha-usaha Indonesia di dalam meningkatkan citra gerakan non-blok dalam percaturan dunia, lebih-lebih setelah perang dingin itu selesai. Bahkan semuanya adalah melihat sejarah kembali akan kelahiran daripada gerakan non-blok, mulai daripada hasil konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang nyata-nyata benar dinilai sebagai satu permulaan akan lahirnya gerakan non-blok pada tahun 61 di Beograd, yang kemudian terus diadakan KTT sampai kepada KTT gerakan non-blok di Jakarta, ialah KTT gerakan non-blok yang ke-10 tahun 92. Semuanya sangat menghargai daripada peranan Indonesia. Lebih-lebih kita memang juga merasakan bahwa setelah Orde Baru lahir, kemudian ada beberapa negara yang mempunyai penilaian negatif pada Indonesia, yang seolah-olah dengan adanya Orde Baru itu maka Indonesia telah meninggalkan prinsip-prinsip daripada gerakan non-blok, sehingga pada waktu itu memang benar-benar terasa. Lebih-lebih sikap daripada Indonesia selalu juga berusaha untuk menentang setiap usaha dari negara-negara komunis yang menjadi anggota daripada gerakan non-blok, yang berusaha agar supaya non-blok akhirnya menuju pada aliansi daripada blok timur, karena mempunyai visi perjuangan yang sama, adalah anti kapitalisme, anti imperialisme, anti penjajah dan lain sebagainya. Bagi Indonesia dengan beberapa negara tetap menentangnya, karena dengan demikian berarti ya tidak non-blok lagi, tapi blok pada blok timur. Karena daripada pendirian itulah selalu ada beberapa negara yang mengusulkan Indonesia sebagai salah satu pendiri daripada gerakan non-blok, supaya juga mengetuai daripada gerakan non-blok. Selalu ditentangnya, selalu diusahakan agar supaya digagalkan. Tapi rupanya memang Tuhan sudah mengaturnya, sehingga justru pada saat setelah perang dingin ini selesai, dari beberapa negara yang seharusnya menerima ketuasap daripada gerakan non-blok tidak mungkin, sehingga akhirnya Indonesia ditunjuk sebagai tempat untuk melaksanakan KTT non-blok yang ke-10, dengan catatan pada waktu itu bahwasanya Nicaragua harus segera
ditunjuk sebagai tempat untuk melaksanakan KTT non-blok. Ketika kenyataannya memang tidak bisa, sehingga dengan demikian setelah Indonesia maka Kolombia lah yang disetujui ditunjuk untuk memimpin gerakan non-blok. Sekali lagi dari semua pernyataan atau pesan Cartagena menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Indonesia akan dilanjutkan. Maka tetap juga punya pendirian bahwasanya non-blok masih sangat relevan dalam keadaan setelah Perang Dingin selesai, terutama ditujukan untuk bersama-sama negara-negara yang tergabung ke non-blok untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya dalam meningkatkan kemakmuran daripada rakyat dengan melaksanakan pembangunan kerjasama selatan-selatan dan juga dialog antara utara-selatan tetap diusahakan. Bahkan juga diharapkan agar supaya Indonesia tetap membantu kepada Kolombia, dan ini memang sudah sewajarnya karena sebagai anggota dengan sendirinya pula akan tetap melakukan apa yang telah menjadi keputusan daripada gerakan non-blok itu. Lebih-lebih daripada salah satu usaha yang sangat dirasakan oleh beberapa negara yang kesulitan mengenai soal pinjaman, apa yang telah diusahakan oleh Indonesia, baik mengenai pembicaraan kepada negara-negara donor mereka, negara-negara maju, terutama mengenai pinjaman bilateral, dan juga kepada melewati G7 atau grup 7, begitu pula kepada lembaga-lembaga dunia yang tadinya memang agak kurang memperhatikan, tapi akhir-akhir ini menaruh perhatian besar dan mencari jalan untuk membantu negara-negara yang punya pinjaman sulit untuk dapat mengembalikannya. Ini sangat dihargai dan diharapkan pula oleh negara-negara tersebut agar supaya Indonesia tetap membantunya. Memang Indonesia telah bertekad untuk, walaupun tidak akan menjadi ketua lagi, sebagai dalam rangka kerjasama selatan-selatan, Indonesia akan tetap membantu kepada negara-negara tersebut dalam melaksanakan negosiasi penyelesaian daripada hutangnya. Karena Indonesia mempunyai pengalaman dulu dalam rangka penyelesaian mengenai hutang orde lama untuk mengadakan rescheduling dan sebagainya, bisa berhasil. Ya, ini tentunya juga akan sangat bermanfaat, sehingga Indonesia telah menunjuk nanti beberapa mantan menteri dalam rangka technical system untuk membantu pada negara-negara tersebut dalam negosiasinya sendiri kepada negara-negara maupun juga pada lembaga-lembaga dunia. Inilah gerakan non-blok, sehingga kita Indonesia merasa berbahagia karena diakui kepemimpinannya maupun juga diakui dalam rangka memberikan arah yang sesuai dengan situasi kondisi dunia setelah Perang Dingin itu. Ialah merubah daripada politik konfrontatif menjadi usaha kerjasama ekonomi dengan kemitraan kerjasama selatan-selatan maupun juga utara selatan yang pada dasarnya telah mulai berjalan dengan baik. Ini digerakkan non-blok. Kemudian di New York, di mana Indonesia turut serta menghadiri peringatan 50 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di situ pun juga kesempatan tersebut kita gunakan untuk hubungan bilateral dengan terima beberapa tamu. Tapi daripada semua apa yang telah berjalan dalam peringatan 50 tahun PBB tersebut, menurut apa yang telah disampaikan oleh delegasi, baik dipimpin langsung oleh kepala pemerintah pun juga oleh kepala negara, umumnya dengan menilai segala kekurangan yang ada masih memerlukan PBB tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi yang didirikan 50 tahun yang lampau itu masih relevan, nanti masih bisa diteruskan. Hanya di sana sini memang perlu adanya satu perbaikan baik mengenai Dewan Keamanannya maupun juga mengenai PBB-nya sendiri. Begitu pula mengenai kesulitan daripada PBB sekarang mengenai soal keuangan, ini pun juga harus menjadi tanggung jawab daripada semua anggota, lebih-lebih daripada negara-negara yang belum memenuhi daripada kewajibannya. Begitu pula daripada
semua delegasi masih mempertahankan lembaga-lembaga yang membantu pembangunan di negara-negara berkembang yang ada beberapa ide untuk dihapuskan akan tetap akan supaya dipertahankan sedemikian rupa sehingga negara-negara berkembang masih bisa memanfaatkan bantuan tersebut daripada lembaga-lembaga dunia itu, apakah daripada Bank Dunia, IMF maupun juga organisasi-organisasi PBB lainnya. Samping itu juga kita berusaha agar supaya gerakan non-blok dalam persyaratan bangsa-bangsa dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif, maka Biro Koordinasi Non-Blok yang dipercayai untuk terus-menerus mengadakan pertemuan-pertemuan dan juga mengenai pembahasan-pembahasan apa yang harus dilakukan oleh non-blok dalam PBB ditingkatkan koordinasinya. Bahkan mengenai KOKUS ialah negara-negara anggota non-blok yang duduk dalam Dewan Keamanan perlu juga meningkatkan koordinasi. Pada saat ini Indonesia menjadi koordinator hingga sempat pula diminta untuk mengadakan pertemuan-pertemuan antara kepala negara dan pemerintah dan memang menghasilkan suatu tekad untuk meningkatkan koordinasi baik di KOKUS-nya sendiri Dewan Keamanan maupun juga antara KOKUS dengan dengan Biro Koordinasi daripada gerakan non-blok di PBB. Di samping itu juga ada tumbuh daripada satu tekad 16 negara yang terdiri daripada negara-negara maju dan negara berkembang, negara-negara yang mewakili daripada wilayah Eropa, Afrika, Asia maupun Amerika Latin, juga bertekad untuk selalu bertukar pikiran dan memberikan saran maupun pendapat kepada persial bangsa-bangsa agar supaya benar-benar restrukturisasi daripada PBB bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan daripada semua anggota. Ini sangat membirakan bahwa umumnya daripada negara-negara anggota daripada PBB benar-benar juga akan selalu berusaha agar supaya lembaga dunia ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan dan keadaan sekarang ini. Kemudian daripada New York, kesempatan saya gunakan pula untuk atau di New York dulu itu pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Barangkali ada salah satu yang saudara tanyakan mengenai pertemuan saya dengan Perdana Menteri Israel. Ini sebetulnya sebagai kelanjutan daripada pertemuan yang dulu dalam rangka memberikan informasi karena Israel melihat Indonesia dulu sebagai ketua gerakan non-blok, tapi sekarang itu sebagai negara yang penduduknya mayoritasnya Islam. Karena itulah perlu memberikan informasi. Ini sifatnya hanya memberi informasi dan tentunya pula tidak ada masalah-masalah pembicaraan lain mengenai soal peningkatan hubungan diplomatik dan sebagainya. Dengan sini ini juga akan merupakan salah satu daripada bahan yang masukan yang berharga bagi kita dalam tetap mempunyai pendirian untuk mendukung perjuangan daripada Palestina maupun juga negara-negara Islam yang mempunyai pertentangan dengan atau perselisihan dengan Israel tersebut, di antara lain negara-negara yang masih wilayahnya dikuasai oleh Israel. Kemudian pergi ke Washington untuk mengadakan konsultasi dengan Presiden Clinton dan ternyata pula diterima dengan sebaik-baiknya. Daripada pembicaraan situ menyangkut mengenai kepentingan bilateral, meningkatkan hubungan yang baik itu di antara kita dan juga dalam menghadapi konferensi atau pertemuan di antara pemimpin ekonomi APEC nanti bulan November sekarang sudah November di Osaka itu nanti kita sudah mengadakan pilihan-pilihan pada prinsipnya bahwasanya baik Amerika maupun juga daripada Indonesia berpegangan teguh kepada prinsip apa yang telah disepakati di Bogor. Jadi kelanjutan dari Seattle, Bogor, Osaka itu harus ada kelanjutannya dan diharapkan agar supaya Perdana Menteri Jepang benar-benar pula dapat menunjuk kepemimpinannya untuk melaksanakan, membuahkan
agenda of action, artinya tindakan-tindakan kelanjutan daripada deklarasi di Bogor tersebut. Ini tentunya masih akan makan waktu untuk tinggal beberapa hari saja dalam rangka menyelesaikan, tapi mudah-mudahan dilihat daripada segi beberapa negara yang telah saya temui, umumnya ingin mensukseskan pula daripada pertemuan secara informal daripada pemimpin ekonomi Asia Pasifik tersebut. Juga ditawarkan kembali mengenai F-16. Kembali Indonesia memang juga terima kasih dan sebetulnya membutuhkan, akan tapi perlu saya tegaskan kepada Amerika bahwasanya saat ini memang pembangunan kita itu tidak berarti pada pembangunan ekonomi. Jadi mengenai soal senjata, soal angkatan senjata memang juga perlu ada pembangunan, akan tetapi mengenai keterbatasan daripada dana, oleh karena itu perlu difikirkan penawaran daripada F-16 tersebut. Tentu juga harus difikirkan bagaimana cara pembayarannya itu. Sebab kalau pembayaran dengan tunai seperti yang sudah-sudah, tentunya kita tidak mungkin untuk melaksanakan itu karena urgensinya daripada pembangunan kita masih diletakkan kepada pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan daripada rakyat masih tertinggal ini. Dan ini bisa dimengerti, tinggal kita cari bagaimana Indonesia bisa menerima asalkan mengetahui. Sebab juga saya katakan kita membeli kapal-kapal perang dari Jerman, di antara lain memang harganya murah dan juga memang kita disediakan kredit ekspor daripada Jerman. Kalau itu bisa dilaksanakan oleh Amerika, tentunya juga akan welcome daripada Indonesia. Di sampingnya itu memang juga ada pertemuan-pertemuan baik mengenai bisnis maupun juga mengenai politik di antara pemimpin Amerika yang ada sangkutannya dengan unsur kebijaksanaan, sifatnya hanya saling tukar-menukar informasi daripada supaya lebih mengetahui akan landasan maupun juga kelanjutan daripada perjuangan daripada Indonesia pada khususnya maupun juga pandangan-pandangan daripada Amerika. Sebenarnya sedangkan mengenai bisnis terdiri daripada pengusaha-pengusaha yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, di antara Freeport, Unocal, sama McDermott yang telah besar, telah 25 tahun mereka, dilengkapi dengan pengusaha-pengusaha kaliber besar yang memang sudah ada minat, akan tapi memang belum tahu benar keadaan di Indonesia. Disitulah saya ada kesempatan untuk menjelaskan dan kemudian punya keinginan pula untuk dapat menanam modalnya di Indonesia. Ini di Washington, kemudian lantas setelah itu pergi ke Suriname sebagai kunjungan balasan, dan ternyata pula kita gembira bahwasanya memang ada sebagian warga negara keturunan Indonesia, warga negara Suriname keturunan Indonesia yang masih mempertahankan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa, dan memang dibenarkan oleh pemerintah Suriname karena ternyata bahwasanya masyarakat atau rakyat Suriname itu terdiri pada pendatang. Satu dari Indonesia, dua dari India, kedua dari Afrika, lantas orang asli sendiri daripada Kriol. Itu mereka mempunyai kebudayaan sendiri dan kemudian memang tetap diusahakan agar supaya mereka tetap berkembang, mengembangkan kebudayaannya. Maka tapi mengakui pula sebagai satu bangsa ialah warga negara Suriname. Karena itulah kita berkepentingan untuk dapat turut serta membina masyarakat keturunan Indonesia yang telah menjadi warga negara Suriname. Mudah-mudahan dengan kebudayaan yang telah tetap dipertahankan itu juga akan memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam membangun Suriname itu. Ini di Suriname, dan kemudian tentu mengharapkan pula bahwasanya bantuan daripada Indonesia dalam batas kemampuannya baik pengalaman maupun technical assistance kepada Suriname tetap bisa diberikan kepada Suriname. Kita menyanggupi dan memang telah menjadi tekad daripada Indonesia dalam melaksanakan kerjasama selatan-selatan. Dalam batas kemampuan daripada Indonesia tetap akan membantu kepada negara-negara selatan, lebih-lebih Suriname yang sebagian warga negaranya kurang lebih 1/5 adalah memang keturunan daripada Indonesia, khususnya daripada suku Jawa. Dari situ kemudian lantas saya gunakan untuk melaksanakan ibadah umroh
sebagai salah satu wujud pernyataan rasa syukur saya memperoleh kepercayaan daripada rakyat, di mana bangsa Indonesia bisa memperingati 50 tahun kemerdekaannya dengan hasil perjuangan baik dalam melepaskan diri daripada penjajahan maupun juga memperoleh kemerdekaan dan kemudian mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan itu. Dan ini tentunya juga merupakan salah satu, saya merasa wajib untuk dapat melaksanakan itu. Dan akhirnya tadi malam saya bisa juga bertemu dengan Presiden daripada Persatuan Emirat Arab dan untuk meningkatkan kerjasama yang telah ada. Dan ternyata bahwasanya Persatuan Emirat Arab ini menaruh perhatian simpati pada Indonesia. Di antara lain juga setelah membuktikan melaksanakan daripada pemakaian produk-produk daripada Indonesia, baik untuk kepentingan sendiri maupun juga untuk pasaran negara-negara tetangganya, apakah itu di Teluk maupun juga di Timur Tengah dan sebagainya. Bahkan mungkin akan bisa disebarluaskan atau diperluaskan ke negara Asia Tengah yang baru saja lepas daripada Uni Soviet yang sekarang telah menjadi negara merdeka. Di antara lain adalah memang telah membeli CN235 kita itu, dan telah seluruhnya diserahkan, dan kemudian akan tambah lagi daripada pesawat CN235 untuk kepentingan maritim, untuk kepentingan patroli di daerah perairan laut di negara Persatuan Emirat Arab tersebut. Ini sangat menggembirakan. Jadi negara lain aja sudah bisa menghargai produknya sendiri, kok dalam negeri masih ada yang kurang mampu menghargai daripada produknya dalam negeri sendiri. Ini tentunya juga kurang luas pandangannya, yang semata-mata hanya melihat daripada kepentingan yang sempit saja. Ini tentunya juga belum kita sebutkan sebagai nasional, hanya barangkali kurang mengertinya saja. Kita akan memperluas, bahkan akan sedang kita usahakan pembicaraan dengan Emirat Arab agar supaya Emirat Arab itu menjadi pusat daripada pemasaran seluruh produk canggih industri kita di Timur Tengah maupun juga di Asia Tengah ini. Dan sekarang akan dibicarakan lebih lanjut, dan pada dasarnya daripada Presiden sangat menghargai daripada usaha-usaha daripada Indonesia, bahkan juga menilai bahwasanya Indonesia tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, nama Indonesia, tapi juga bisa mewakili baik negara non-blok, selatan-selatan maupun juga negara-negara yang tergabung dalam OKI, konferensi negara Islam itu. Terus organisasi konferensi Islam itu pun juga merasa turut merasakan kebahagiaannya dengan Indonesia menghasilkan produk-produk dengan teknologi canggih tersebut. Dan inilah daripada tambahan yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan daripada apa yang telah kita lihat atau kita dengar dengan penilaian daripada negara-negara baik di non-blok maupun juga negara-negara yang tidak termasuk daripada non-blok, menilai sangat positif daripada Indonesia di dalam negeri pun juga agar supaya bisa mempertimbangkan sebagai masukan. Negara-negara lain bisa menilai dengan baik kok daripada beberapa kelompok di dalam negeri komandan justru seolah-olah sekarang ini sudah menimbulkan malapetaka yang akan menghancurkan daripada negara dan bangsa kita. Inilah beberapa keterangan yang perlu sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ya dengan pelawatan saya, tapi dengan sini nanti akan saya lihat daripada apa maksud dan tujuannya. Dilihat daripada segi kebebasan untuk berorganisasi sebetulnya memang bisa, akan tapi kan sesuai dengan pasal 28 bahwasanya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan sebagainya itu kan diatur dengan undang-undang. Nah, mereka harus melihat undang-undangnya itu gimana, tidak lantas sekarang sembarangan saja, perlu dinilai daripada segitu gitu. Jadi berita yang nanti sampaikan pada rakyat oleh saudara-saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.